warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ahmad Maulana, Anissa Muslimah, Maya Aprilianti, Nur Aulia Hafifah, dan Nuril Makhriza. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi normal, tugas dari mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Misna Santi, MPD. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi peluang teoritis dari variabel random kontinu dan merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Oke, selanjutnya adalah distribusi normal. Distribusi normal juga banyak digunakan dalam berbagai bidang statistika. Misalnya distribusi sampling, rata-rata, dan pengujian hipotesis. Distribusi sampling rata-rata akan mendekati normal, meski distribusi populasi yang diambil tidak berdistribusi normal, sedangkan penguji hipotesis pada umumnya mengasumsikan normalitas suatu data. Dan adapun ciri-ciri distribusi sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki puncak tunggal di tengah-tengah distribusinya, mean, median, dan modus. Dalam hal ini nilainya sama, terletak di tengah-tengah. Jadi, tepat setengah atau 50% luas daerah terletak di sebelah kanannya. 2. Simetri terhadap meannya. Oleh karena itu, apabila mengambil jarak yang sama dari nilai tengah ke kiri dan ke kanan, maka kedua daerah tersebut identik atau sama. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah kurva. Normal merupakan kurva mulus yang berbentuk lonceng dan kedua ekor distribusi probabilitas bertambah tak terhingga kedua arah. Secara teoritis, kurva tersebut tidak pernah menyentuh sumbu X. Karakteristik distribusi normal. 1. Memiliki parameter rata-rata populasi dan simpangan baku populasi yang masing-masing menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Yang kedua, titik tertinggi kurva normal berada pada rata-ratanya. Yang ketiga, distribusi normal adalah distribusi yang simetris. Yang keempat, simpangan baku atau standar deviasi, simpangan baku populasi menentukan lebarnya kurva. Makin kecil simpangan baku populasi, bentuk kurva semakin runcing. Yang terakhir, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Karakteristik distribusi normal standar baku. Berdasarkan cara untuk mentransformasi variabel acak normal X menjadi variabel acak normal Z, dapat disimpulkan karakteristik distribusi normal baku atau standar sebagai berikut. 1. Setiap kurva normal bentuk dan sebaran distribusinya agar sangat tergantung pada nilai rata-rata populasi dan simpangan baku populasi, di mana rata-rata populasi sama dengan 0 dan simpangan baku populasi sama dengan 1. Yang kedua, distribusi normal baku adalah distribusi yang simetris. Yang ketiga, total luas daerah di bawah kurva normal adalah Z sama dengan X dikurang mu dikali sigma. Diketahui, Z adalah variabel normal baku atau standar, mu adalah rata-rata populasi, sigma adalah simpangan baku populasi, dan X adalah nilai-nilai variabel. Ini adalah tabel dari distribusi normal dan tabel ini sudah tersedia. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal permasalahan. Yang pertama, suatu data tentang hasil panen padi yang dihasilkan 300 orang petani menyebar mengikuti distribusi normal dengan nilai tengah rata-rata 50 dan simpangan baku 20. Berdasarkan informasi ini, carilah. Yang A, peluang petani menghasilkan padi antara 50 sampai 60. Yang kedua, banyaknya petani yang mempunyai hasil panen padi antara 50 sampai 60. C, peluang hasil panen padi lebih dari 75. Yaitu suatu data tentang hasil panen padi yang dihasilkan 300 orang petani menyebar mengikuti distribusi normal dengan nilai tengah rata-rata 50 produktivitas dan simpangan baku 20. Nah, maka carilah
Yang pertama, peluang petani menghasilkan padi antara 50 sampai 60 produktivitas. Nah, di situ kan ada rumus. Nah, rumusnya adalah Z sama dengan X kurang rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, jadi Z itu adalah nilai standar. Nah, tadi kita soalnya tadi tuh mempertanyakan peluang petani menghasilkan antara 50 sampai 60 produktivitas. Nah, jadi yang pertama adalah kita mencari nilai standar dari 50 dulu. Nah, jadi kita tulis nilai standar 50 sama dengan nilai variabelnya tadi 50 dikurang nilai rata-ratanya 50 dibagi simpangan baku. Nah, jadi hasilnya adalah 50 dikurang 50, 0, 0 dibagi 20, hasilnya sama dengan 0. Nah, terus yang mencari nilai standar yang kedua tadi adalah nilai standar yang 60. Nah, jadi kita masukkan nilai variabelnya adalah 60 dikurang nilai rata-rata 50 dan dibagi simpangan bakunya adalah 20. Nah, kita hitung 60 dikurang 50 adalah 10, 10 bagi 20 hasilnya adalah 0,5. Nah, terus kan di situ kita sudah dapat nilai standar dari 50 dan nilai standar dari 60. Maka selanjutnya adalah kita kembali ke tabel frekuensinya tadi tuh. Nah, di situ kan kita nilainya ada 0 dan 0,5. Maka kita urutkan di sini 0 dan di sini ada 0,5. Maka hasilnya adalah nilai kurva normal bakunya adalah 0,1915. Terus soal yang kedua adalah banyaknya petani yang mempunyai hasil panen padi antara 50 sampai 60 produktivitas adalah. Nah, tadi kan kita sudah mencari nilai kurva normal baku yang di dalam tabel tersebut. Nah, nilainya tadi adalah 0,1915. Terus karena pertanyaannya banyaknya petani, maka kita kalikan dengan banyaknya petani tadi. Kita lihat ke dalam soal. Nah, di situ adalah banyaknya petani tadi adalah 300 orang petani. Maka 0,1915 dikali dengan 300 orang petani. Hasilnya adalah 57,45. Nah, kita bulatkan 57,45 dibulatkan menjadi 57 orang. Terus soal yang ketiga, peluang hasil panen padi lebih dari 75 produktivitas. Nah, rumusnya sama kayak seperti penyelesaian nomor 1 tadi. Nah, karena di situ variabelnya 75, maka kita tulis nilai standar 75 sama dengan 75 dikurang rata-rata 50 dibagi simpangan baku 20 sama dengan 1,25. Nah, jadi kan kita sudah dapat nilai standar dari 75 tadi adalah 1,25. Kita kembali ke tabel untuk mencari nilai kurvanya. Nah, karena di situ adanya cuman 1,2, sedangkan nilai standarnya adalah 1,25. Nah, jadi kita hitung dari yang 1,2 tadi, lalu kita urutkan. Nah, di situ ada 1,20, 1,21,
1,22, 1,23, 1,24, dan 1,25. Nah, di situ terlihat bahwa nilai kurva normalnya adalah 0,3944. Nah, karena kan total seluruh kurva normalnya itu adalah 1, tetapi di dalam soal ini mencari separuh dari nilai kurva normal. Nah, karena total seluruhnya tadi adalah 1, terus dicari separuh, maka 1 bagi separuh adalah 0,5. Nah, jadi 0,5 dikurang dengan nilai kurva normal tadi, yaitu 0,3944. Maka hasilnya adalah 0,1056. Begitu cara penyelesaian contoh soal. Nah, itulah tadi video dari kelompok 4 tentang distribusi normal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.